Jemaat yang dikasihi, mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Namun apakah kita benar-benar menghargai kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya? Pada hari ini saya ingin mengajak semua jemaat untuk merenungkan firman Tuhan yang dipetik dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang 10 dan 11. Seperti ini, Saul ditolak sebagai raja. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru pada Tuhan semalam-malam. Jemaat yang terkasih, tema kita pada minggu ini ialah hargailah kasih Tuhan. Perasaan menyesal adalah satu perasaan yang sangat menekan hati, mengguris hati, dan memilukan. Jika Tuhan sendiri saja merasakan hal ini, berarti Tuhan itu sangat mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Di dalam Alkitab terdapat beberapa penyataan bagaimana Tuhan menyesal terhadap manusia. Pertama-tama dapat kita renungkan dan lihat dalam Kejadian 6 ayat 6 hingga 7, di mana ketika manusia bertambah banyak di muka bumi ini, kejahatan juga semakin bertambah dan Tuhan menyesal karena menciptakan manusia. Bahkan ketika Tuhan memilih Saul untuk menjadi seorang raja Israel yang pertama, namun ketika Saul melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan tidak menjadi seorang raja yang baik untuk bangsa Israel, akhirnya Tuhan merasa menyesal akan keputusan yang Dia telah lakukan terhadap Saul. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan mau memberikan kita, baik Saul maupun kita semua, kesempatan untuk melakukan yang terbaik, bahkan untuk menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang dapat memimpin dan melindungi orang lain. Namun seringkali kita gagal di dalam melaksanakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sebab itu, kita harus menghargai pengorbanan, panggilan, dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak mau menghukum kita sebenarnya. Tuhan itu tidak pernah tersilap untuk memilih kita sebenarnya. Tapi kita sendirilah yang menyebabkan pilihan Tuhan itu menjadi satu garis penghalang dalam hidup kita apabila kita gagal untuk mengawal diri kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghargai kasih Tuhan dalam diri dan kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup dalam mempergunakan setiap kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan mau, walaupun kita sebagai manusia seringkali melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa, dan sebagainya. Tapi apabila kita berani mengakuinya dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan setia memberikan pengampunan, memberikan pemulihan, dan tetap menaungi kita semua. Amin. Bahkan Tuhan mau memberikan kita damai sejahtera dan bukannya hukuman. Ini dapat kita lihat
apabila Tuhan menyesal atas segala malapetaka maupun hukuman yang Dia rancangkan ke atas manusia. Ketika umat Israel membuat patung berhala, yaitu anak lembu emas, di dalam Keluaran 32 ayat 14, Tuhan menyesal atas hukumannya. Bahkan ketika malaikat Tuhan mengancungkan tangan ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan Tuhan memerintahkan malaikat itu untuk tidak meneruskan hukumannya ke atas Israel, walaupun Israel tidak taat. Ini juga kita dapat lihat dalam 2 Samuel 24 ayat 16. Bahkan melalui penglihatan Amos di dalam pasal 7 ayat 3 dan 6, ketika Amos melihat hukuman belalang yang menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah dan melihat api menghabisi setiap apa yang ada di muka bumi ini, dan Tuhan menyesal atas hukumannya. Bahkan ketika Tuhan ingin menghukum kota Niniwi, tetapi seluruh penduduk kota Niniwi bertobat, dan Tuhan menyesal dan tidak melanjutkan hukumannya. Ini boleh kita lihat dalam Yunus pasal 3 ayat 10. Ternyata kasih Tuhan itu sangat besar. Tuhan mau mencurahkan berkat. Tuhan mau mencurahkan cinta kasih-Nya dan perlindungannya kepada kita. Sebab itu jemaat yang terkasih, jangan biarkan Tuhan menyesal menciptakan kita. Jangan biarkan Tuhan menyesal memanggil kita sebagai hamba-Nya. Jangan biarkan Tuhan menyesal mengutus kita menjadi anak-anak-Nya yang terkasih. Tapi biarlah kita mengizinkan Tuhan mengalami sukacita. Mengizinkan Tuhan bersyukur karena telah memanggil dan mengutus kita menjadi anak-anak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, ampunlah kami Tuhan. Jika selama hidup kami seringkali menyebabkan Engkau menyesal karena menciptakan kami, menyebabkan Engkau menyesal karena telah memilih dan mengutus kami, ampunilah kami. Biarlah sinar wajah kemuliaan Allah selalu ada untuk kami, melindungi, mengampuni, dan menaungi kami senantiasa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mematikan keinginan daging kami, tapi biarlah kami dapat melakukan apa yang Engkau mau kami kerjakan. Berkatilah hidup kami, supaya kami benar-benar menghargai segala kasih-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga nafas kami yang terakhir. Kami menyerahkan segala pergumulan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan keluarga kami, jemaat Allah yang sakit Engkau sembuhkan, yang mempunyai pergumulan Engkau kuatkan dan buka jalan. Bahkan biarlah Engkau memberkati anak-anak kami, supaya mereka terus menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah. Dan biarlah kami semua melayani Engkau dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Filiani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.